Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Bibi Ginting dengan NIM 2403028 dari Prodi Teknologi Pasca Panen. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum botani umum, buah atau fruktus, dan biji atau nama lainnya itu semen dengan dosen pengampu Kak Salmiati MPD PhD. Baiklah, saya akan mulai dari latar belakang. Hampir semua tumbuhan Spermatophyte memiliki bunga, tapi tidak semua bunga tersebut akan berkembang menjadi buah. Jika penyerbukan pada bunga telah terjadi dan kemudian diikuti oleh pembuahan, peristiwa pembuahan menyebabkan bakal buah berkembang menjadi buah dan bakal biji. Zigot yang terdapat dalam biji juga berkembang menjadi embrio. Pada saat yang sama, bunga mengalami perubahan yang menyebabkan perkembangan bakal buah menjadi buah. Buah tumbuhan sangat beragam strukturnya. Tidak semua buah tersebut memiliki struktur yang seperti layaknya dikenal orang. Ada beberapa spesies yang memiliki buah tetapi tidak dikenal sebagai buah oleh khalayak umum. Sebaliknya, ada pula struktur yang seperti buah namun sebenarnya bukan buah sejati dari tumbuhan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan bahasan tentang buah menjadi menarik untuk diamati. Setelah terjadi penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan, bakal buah tumbuh menjadi buah dan biji tumbuh menjadi biji. Bagi tumbuhan biji atau Spermatophyta, biji ini merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Dengan dihasilkannya biji, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat pula terpancar ke lain tempat. Selanjutnya itu ada tujuan praktikum. Pertama itu mahasiswa dapat menjelaskan struktur buah secara umum. Kedua itu mahasiswa dapat menjelaskan proses terbentuknya buah dan mengenal tipe-tipe buah. Tiga itu mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Selanjutnya itu ada alat-alatnya. Pertama itu ada pisau silat. Yang kedua itu ada kaca preparat. Ketiga itu ada pipet tetes. Yang keempat itu ada penutup kaca preparat. Yang kelima itu ada gelas ukur. Keenam itu ada mikroskop. Yang ketujuh itu ada spatula. Yang kedelapan itu ada alat tulis tambah APS. Itu ada bahannya. Yang pertama itu ada air, 2 jagung, 3 kacang hijau, keempat tomat, kelima buncis, keenam apel, ketujuh cabai. Selanjutnya itu ada cara kerjanya. Sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan hingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkanlah kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. Keempat tuh, preparat irisan melintang buah buncis. Amatilah di bawah mikroskop cahaya. Perhatikan komponen jaringannya, penyusun kulit buah. Ada berapa lapisan kulit buahnya, jaringan apa saja yang menyusun kulit buah, perhatikan pula bijinya. Jaringan apa saja yang menyusun biji, reaksikan preparat dengan reagen IKI. Apa yang terjadi? Buatlah skemanya secara lengkap dan gambarlah hasil pengamatanmu secara rinci dalam satu sektor. Selanjutnya itu ada cara kerjaan terakhir itu ada kembalikanlah mikroskop pada tempatnya setelah A. Mematikan sumber daya. B. Membersihkan meja dari sisa-sisa air dengan menggunakan lab flannel. C. Membersihkan lensa okular dari sisa-sisa lemak yang menempel dengan menggunakan kertas lensa. D. Mengembalikan tuas diafragma pada posisi min dan kondenser pada posisi terjauh dari meja benda. E. Mengunci skrup pemutar lensa okul. F itu kembalikanlah mikroskop dalam keadaan bersih setelah saudara selesai melakukan pengamatan, simpanlah di tempatnya. Selanjutnya ini ada video pengamatannya. Ini ada hasil praktikum. Yang pertama itu ada jagung, atau yang kita amati ini biji jagungnya. Biji jagung adalah bagian dari tanaman jagung atau nama lain itu zymes yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif dan juga merupakan bagian yang biasa dikonsumsi oleh manusia maupun hewan. Secara botani, biji jagung juga termasuk dalam jenis biji tunggal atau monokotil dan juga merupakan buah kering tertutup yang disebut karyopsis, di mana kulit biji menyatu dengan dinding buah. Selanjutnya itu ada kacang hijau.
Biji kacang hijau adalah bagian dari tanaman kacang hijau atau Vigna radiata yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif serta sebagai sumber pangan yang kaya akan nutrisi. Secara botani, biji kacang hijau termasuk dalam kelompok dikotil berkeping dua, artinya bijinya memiliki dua kotiledon atau daun lembaga yang menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan embrio. Selanjutnya itu ada tomat. Biji tomat adalah bagian dari buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Biji ini berukuran kecil, berbentuk pipi, dan dilapisi oleh lendir alami yang mengandung zat penghambat perkecambahan agar tidak tumbuh sebelum waktunya. Secara botani, biji tomat termasuk dalam kelompok dikotil karena memiliki dua daun lembaga yang menyimpan cadangan makanan bagi pertumbuhan embrio. Kalau daging tomat itu adalah bagian lunak dan berdaging dari buah tomat yang mengelilingi biji dan menyusun sebagian besar volume buah. Daging tomat mengandung banyak air, vitamin C, vitamin A, serta senyawa antioksidan seperti lycopene yang memberikan warna merah khas pada tomat. Selain enak dikonsumsi, daging tomat juga menyimpan nutrisi yang penting, baik untuk kesehatan. Selanjutnya ada buncis. Biji buncis adalah bagian dari polong tanaman buncis atau namanya itu Phaseolus vulgaris yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Biji ini terbentuk di dalam polong dan berukuran relatif kecil, berbentuk oval atau bulat tergantung varietasnya. Seperti tanaman kacang-kacangan lainnya, biji buncis termasuk dalam kelompok dikotil, yaitu memiliki dua daun lembaga menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio saat berkecambah. Daging buncis merujuk pada bagian polong yang mengelilingi dan biasanya dimakan bersama bijinya ketika masih muda dan belum mengeras. Daging polong ini bersifat renyah, kaya serat, vitamin, dan mineral, sehingga sering dijadikan sayuran dalam berbagai masakan. Baik biji maupun daging buncis sama-sama bernilai gizi tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya ada apel. Biji apel adalah bagian dari buah apel atau namanya itu Malus domestica yang terletak di bagian tengah buah dan berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Biji ini berwarna coklat tua, keras, dan berbentuk lonjong kecil. Seperti pada tumbuhan dikotil lainnya, biji apel mengandung embrio dan cadangan makanan yang diperlukan untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Daging apel adalah bagian yang paling tebal dan lunak dari buah yang biasa dikonsumsi. Daging apel berbentuk dari jaringan bunga, tepatnya dari dasar bunga, yang tumbuh dan berkembang menjadi buah berdaging setelah pembuahan. Daging apel memiliki tekstur renyah, rasa asin atau asam, serta kaya akan serat, air, dan vitamin C. Dan juga ada antioksidannya. Kombinasi antara biji sebagai penyebar keturunan dan daging sebagai pelindung sekaligus penyedia nutrisi menjadikan apel sebagai buah yang bermanfaat baik secara biologis maupun nutrisi. Selanjutnya itu ada cabai. Biji cabai adalah bagian dari buah cabai atau nama itu Capsium spp yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif untuk menghasilkan tanaman baru. Biji ini berukuran kecil, berwarna putih kekuningan dan terletak di bagian tengah buah, menempel pada jaringan yang disebut plasenta. Biji cabai termasuk dalam kelompok tumbuhan dikotil yang berarti memiliki dua daun lembaga sebagai cadangan makanan embrio. Daging cabai adalah bagian buah yang menyusun dinding luar hingga bagian dalam dan melindungi biji. Daging cabai memiliki tekstur tipis hingga tebal, tergantung jenisnya, dan mengandung senyawa capsaicin yang memberikan rasa pedas yang khas. Daging cabai juga akan kaya vitamin C, vitamin A, dan antioksidan, menjadikannya bermanfaat untuk kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Selanjutnya itu ada kesimpulannya. Pertama itu struktur buah secara umum terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama itu eksokarp, mesokarp, dan endokarp yang secara bersama-sama membentuk perikarp atau dinding buah. Eksokarp adalah bagian terluar yang seringkali menjadi kulit buah. Mesokarp adalah bagian tengah yang biasanya berdaging dan dimakan, dan endokarp adalah bagian terdalam yang melindungi biji. Selanjutnya itu ada buah terbentuk dari ovarium bunga setelah proses pembuahan, yaitu
ketika serbuk sari membuahi sel telur di dalam bakal biji. Setelah pembuahan, ovarium akan mengalami perubahan fisiologis dan morfologis yang mengarah pada pembentukan buah. Ini perlu memahami bahwa tidak semua buah itu berasal dari ovarium saja. Beberapa buah juga melibatkan bagian lain dari bunga seperti tangkai bunga atau kelopak. Selain itu juga harus mengenal berbagai tipe buah seperti buah sejati atau daging, seperti daging atau kering, buah agregat, dan buah majemuk, serta contoh tanaman penghasil masing-masing tipe buah tersebut. Yaitu ada biji merupakan hasil akhir dari pembuahan dan mengandung embrio yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Struktur biji terdiri dari kulit biji atau testa, cadangan makanan atau endosperma atau kotiledon, dan embrio. Embrio terdiri dari akar embrionik atau radikula, batang embrionik, hipokotil atau epikotil, dan daun embrionik atau kotiledon. Ini harus mampu menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut, tiap bagian tersebut, serta menggambarkan secara visual sehingga dapat memahami bagaimana biji berkembang menjadi tanaman secara fisiologis maupun morfologis. Sekian video hasil laporan praktikum botani umum saya tentang tentang buah dan biji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.